predikat Mumtazah. Nadia Salsabila, putri dari Bapak Jasdawira, berasal dari Kedondong Pesawaran, dengan predikat Mumtazah. Ulda Novi Utama, putra dari Bapak Effendi, berasal dari Wairatai Pesawaran, dengan predikat Mumtaz. Samsul Bahar, putra dari Bapak Zuri, berasal dari Waihilau Pesawaran, dengan predikat Mumtaz. Aca Melia Zahratun Nisa, putri dari Bapak Andi Chandra Ahli Madia Almarhum, berasal dari daerah Wailima Pesawaran, dengan predikat Jahid Jiddan. Yuda Sandika, putra dari Bapak Rudiansyah, berasal dari Waihilau Pesawaran, dengan predikat Jahid Jiddan. Revi Bariska, putri dari Bapak Legito, berasal dari Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan predikat Jahid Jiddan. Jilandia Sasi Kirana, putri dari Bapak Bahnan, berasal dari Kedondong Pesawaran, dengan predikat Jahid Jiddan. Hasnur Rahim, putra dari Bapak Purwanto, berasal dari Pardasuka Pringsewu, dengan predikat Jahid Jiddan. Siasa Aprilia, putri dari Bapak Fauzaduri, berasal dari Wailima Pesawaran, dengan predikat Jahid Jiddan. Salwa Liha Sadati, putri dari Bapak Jasbadi, berasal dari Wailima Pesawaran, dengan predikat Jahid Jiddan. Jauza Oktar, putra dari Bapak Bazari, berasal dari Kelumbayan Tangkabus, dengan predikat Jahid Jiddan. Salwa Salsabila Asafi, putri dari Bapak Ahmad Bajubi, berasal dari Pardasuka Pringsewu, dengan predikat Jahid Jiddan. Zakia Nurfatina, putri dari Bapak M. Busro, berasal dari Langkapura, Bandar Lampung, dengan predikat Jahid Jiddan.
Patricia Zahwa Sapitri, putri dari Bapak Ikrom Hidayat, berasal dari Bulo Tanggamus dengan predikat Jahit Jidan. Aisyah Dabila, putri dari Bapak Anom Priwando, berasal dari Huai 5 Pesawaran dengan predikat Jahit Jidan. Cici Ervina Mawardi, putri dari Bapak Yusma Wardi Sarjana Hukum, berasal dari Sukarabo, Bandar Lampung dengan predikat Jahit Jidan. Putri Mulia Azhara, putri dari Bapak Heri Yuswa, berasal dari Kedondong Pesawaran dengan predikat Jahit Jidan. Nabilatu Insyiro, putri dari Bapak Taufik, berasal dari Pesisir Barat dengan predikat Jahit Jidan. Dwi Astuti, putri dari Bapak Samsul Hai, berasal dari Bulog Tanggabus dengan predikat Jahit Jidan. Daldi Hamzah, putra dari Bapak Wan Zuli Apriansa, berasal dari Bulo Tanggabus dengan predikat Jahit Jidan. Muhammad Khalid Wardana, putra dari Bapak Rustin, berasal dari Kedondong Pesawaran dengan predikat Jahit Jidan. Septi Julia, putri dari Bapak Hurman, berasal dari Huai Khilau Pesawaran dengan predikat Jahit Jidan. Zaki Lutfiansa, putra dari Bapak Syahrial Peri, Magister Pendidikan, berasal dari Kedondong Pesawaran dengan predikat Jahit Jidan. Ivy Khairun Nisa, putri dari Bapak Sujono, berasal dari Pesawaran dengan predikat Jahit Jidan. Safira, putri dari Bapak Yanto Maidi, berasal dari Kedondong Pesawaran dengan predikat Jahit Jidan. Asiska Aprilia, putri dari Bapak Suranto, berasal dari Marga Pundu Pesawaran dengan predikat Jahit Jidan. Syifa Azkia, putri dari Bapak Zainal M. Nur, berasal dari Huai Khilau Pesawaran dengan predikat Jahit Jidan. Dwi Adelia Fahra, putri dari Bapak Dahyanto, berasal dari Pesawaran dengan predikat Jahit Jidan. Raudrotul Jannah, putri dari Bapak Ahmad Muzakir, berasal dari Teluk Pandan, Pesawaran dengan predikat Jahit Jidan. Sanda Ayu Prastika, putri dari Bapak Safari, berasal dari Kelumbayan Tangkabus dengan predikat Jahit. Zikra Ismail, putra dari Bapak Zeban Berkodi almarhum, berasal dari Talak Pandang, Tanggamus, Jahit.
Nafilatun Nisa, putri dari Bapak Mandroni, berasal dari Kedondong Pesawaran dengan predikat Jayid. Tami Juliadi, putri dari Bapak Tamzuro, berasal dari Bulog Tanggabus dengan predikat Jayid. Sofia Anissa Putri, putri dari Bapak Apri Wahyudi, berasal dari Kedondong Pesawaran dengan predikat Jayid. Rika Yudita, putri dari Bapak Hermansyah, berasal dari Bundu Bidada Pesawaran dengan predikat Jayid. Lutfia Az-Zahra, putri dari Bapak Jo Henry, berasal dari Wailiba Pesawaran dengan predikat Jayid. Kaila Ramanda, putri dari Bapak Zamuri, berasal dari Padang Cerbin Pesawaran dengan predikat Jayid. Putri dari Bapak Adi Hermansyah, berasal dari Bundu Bidada Pesawaran dengan predikat Jayid. Bapak Sahudi Almarhum, berasal dari Kedondong Pesawaran dengan predikat Jayid. Lady Yansha, putra dari Bapak Sayun, berasal dari Gunung Alit, Tanggabus dengan predikat Jayid. Nesa Meisilia, putri dari Bapak Edi Susanto, berasal dari Talang Padang Tanggabus dengan predikat Jayid. Anita Nur Aziza, putri dari Bapak Dr. Andes Haji Nukman SPD, berasal dari Kedondong Pesawaran dengan predikat Jayid. Berasal dari Gedong Tataan Pesawaran dengan predikat Jayid. Angga Saputra, putra dari Bapak Rustam, berasal dari Tanggabus dengan predikat Jayid. Arsiel Azmi Setiawan, putra dari Bapak Triana Rudi Setiawan, berasal dari Bulog Tanggabus dengan predikat Jayid. Rinaldi Febrian Saputra, putra dari Bapak Subeki Ahmad, berasal dari Marga Bumbu Pesawaran dengan predikat Jayid. Anisatul Mufidah,
putri dari Bapak Kaya, berasal dari Wairatai Pesawaran dengan predikat jahit. Erza Sahira Putri, putri dari Bapak Irwansyah, berasal dari Kedondong Pesawaran dengan predikat jahit. Ferry Febriansyah, putra dari Bapak Sariban, berasal dari Pundu Pidada Pesawaran dengan predikat jahit. Febri Yuliansyah, putra dari Bapak Yusron, berasal dari Lampung Barat dengan predikat jahit. Nazar Al-Farizi, putra dari Bapak Muhammad Suherban, berasal dari Bandar Lampung dengan predikat makbul. Nabril Almansyah, putra dari Bapak Sunaidi, berasal dari Talang Padang Tanggabus dengan predikat makbul. Ahmad Azhari, putra dari Bapak Miftahul Yabin, berasal dari Kelumbayan Tanggabus dengan predikat makbul. Tulus Tabradi, putra dari Bapak Hidayat, berasal dari Talang Padang Tanggabus dengan predikat makbul. Restu Karim, putra dari Bapak Yusban, berasal dari Ogan Komering, Ulu Selatan dengan predikat makbul. Akila Nurhidayati, putri dari Bapak Lukmanul Hakim, berasal dari Wairatai Pesawaran dengan predikat makbul. Monika Apriliani Ulfa, putri dari Bapak Oda Al-Akbar, berasal dari Bandar Lampung dengan predikat makbul. Dari Bapak Madla, berasal dari Lampung Barat dengan predikat makbul. Bima Ilyas M, putra dari Bapak Edi Jamhari, berasal dari Marga Pundu Pesawaran dengan predikat makbul. Putri dari Bapak Agus Supriyanto, berasal dari Bandar Lampung dengan predikat makbul. Rizky Darmawan, putra dari Bapak Haryanto, berasal dari Waiserdang, Mesuji dengan predikat makbul.
Isyam berasal dari Gading Rejo, Pringsewu dengan predikat makbul. Bintang Anggita, putri dari Bapak Budi Setiawan, berasal dari Gedung Tataan Pesawaran dengan predikat makbul. Agrataba, putra dari Bapak Agus Bawang, berasal dari Marga Bundu Pesawaran dengan predikat makbul. Milna Marsanda Putri, putri dari Bapak Muklibin, berasal dari Bundu Pidada Pesawaran dengan predikat makbul. Putra dari Bapak Jaka Sunandar, berasal dari Ogan Kobering, Ulu Selatan dengan predikat makbul. Arimbi Zahra Kurniawan, putri dari Bapak Bobi Kurniawan, berasal dari Bandar Lampung dengan predikat makbul. Putra dari Bapak Umamul Asri, berasal dari Talang Padang Tanggabun dengan predikat makbul. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk dapat diabadikan bersama foto bersama oleh Abuya Dr. Andes Kiai Haji Ikromi Saputra MU sebagai pimpinan Pondok Modern Darul Ikrom Kedondo bersama dengan Ketua Yayasan Pondok Modern Darul Ikrom Bapak Dr. Empati Asilmi SHMH. Kemudian kami persilakan untuk Kepala Kurikulum Pondok Modern Darul Ikrom Kedondo, Direktur MTIA Bapak Muhammad Rizky Ananda Lubis, Kasih Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Ibu Siska Triana SEMM, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Pesawaran, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan. Hadirin kami silakan duduk kembali.
Persembahan dari alumni Angkatan ke-7 Pondok Modern Darul Ikram Kedondong, Inspire Generation. Selamat menyaksikan.
ridho-Mu lah kami akan memulai perjalanan kami. Tugasmu ayah, doakan aku. Ayah dengarlah bahagia pasti datang, percayalah. Ayah, Engkau penyelamatku. Ibu, Engkau kuatkan aku. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami persilakan kepada santri dan fatayat untuk menghampiri orang tua tercinta. Berikut adalah prosesi cinta kasih kepada orang tua tercinta untuk memohon segala doa dan restu kepada ayah dan ibu. Sebelumnya harus kita ketahui bahwasanya ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua tercinta. Segala keinginan dan cita-cita terlaksana bukan semata-mata karena semuanya hebat, tetapi ada doa yang selalu dipanjatkan oleh ayah dan ibu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peganglah tangan orang tua tercintamu. Ayah, ibu, terima kasih atas besarnya cinta dan kasih sayang yang ayah ibu berikan kepadaku. Hari ini tepat berada di hadapanmu, putra putri kecilmu yang dahulu kini berhasil menempuh pendidikan untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Peluklah ayah ibumu, mohon maaf kepadanya atas segala kesalahan dan kekhilafan, untuk memohon segala doa dan ridho, untuk merasakan kembali tentang kenangan-kenangan ketika engkau memberikan kami harapan yang besar untuk menjadi manusia yang lebih baik di pondok pesantren tercinta ini. Genggamlah tangannya, peluk erat ia, menjadi saksi betapa besarnya perjuangan orang tua membesarkanmu. Waktu terasa begitu cepat. Teringat pertama kali kalian datang di pesantren ini dengan koper yang begitu besar, wajah yang canggung, hati yang setengah berani, hati yang setengah takut. Ayah ibu, pertama kali kami menangis kalian hantarkan di tempat ini. Belum tahu rasanya jauh dari orang tua, belum biasa bangun subuh tanpa dibanguni ibu, belum bisa makan apa yang ada, tahu, tempe, ayam ataupun ikan, belum biasa mengantri hanya sekedar untuk mandi. Ayah ibu kami bingung mencari baju kami yang hilang. Bahkan kadang kami memakai pakaian kawan kami karena pakaian kami belum kering. Ayah ibu belajar meminta maaf, belajar memaafkan, belajar sabar. Di sini kami bukan hanya belajar tentang kitab dan hafalan, tetapi belajar untuk senantiasa menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih ayah ibu dan keluargaku tercinta atas doa-doamu. Kini kami telah selesai menempuh pendidikan di pondok pesantren tercinta ini. Kami persilakan, peluklah erat ayah ibu, sampaikan kata-kata terindah, doa-doa terindah untuk putra-putrimu tercinta, karena mereka adalah
maupun negeri melalui Al-Quran dan Sunnah. Kami persilakan santri dan patayan untuk duduk kembali. Kami persilakan fatayat dan santri untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, berikut telah kita saksikan sebuah cinta dan kasih sayang antara anak tercinta kepada orang tua tercinta. Acara selanjutnya, Khutbatul Wada oleh pimpinan Pondok Modern Darul Ikram Kedondong. Kami persilakan kepada yang kami hormati Abuya Kiai Haji Ikrobi Saputra Ebhu. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ini masih haru ini. Masih haru, jadi nggak sempat membalas. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat, taufik dan inayahnya jualah, alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersama-sama menyaksikan satu acara penting bagi anak-anak yang akan menamatkan pendidikan dan pengajarannya di pondok kita yang tercinta ini, Pondok Modern Darul Ikram Kedondong. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqomah untuk terus meningkatkan diri menjadi lebih baik. Salawat dan salam
Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa beliaulah yang telah membawa kita dari dunia yang penuh kegelapan menuju dunia yang terang benderang, minadz-dzulumati ila nur. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kedondong, dalam hal ini Abangda Fatur Rozi. Beliau pernah jadi camat, karena itu Adinda mengucapkan selamat. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Temperjo, Kecamatan Kedondong. Cucu ini, cucu Heru. Yang kami hormati Ibu Siska Triana, SE MM, Kasih Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kemenang, Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran beserta rombongan. Yang kami sayangi para pimpinan pondok pesantren yang hadir. Saya saksikan ada Kiai Haji Syiar MPD. Beliau katanya di belakang ini, di mana? Yang kami hormati Bapak Fauzan Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Bani Hasan di Negeri Sakti. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Ferry apa sabar? Kok lupa? Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifa Sinar Harapan. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Beliau adalah termasuk wali santri yang kita kukuhkan pada pagi hari ini. Pimpinan Yayasan Pondok Modern Darul Ikram Kedondong, Kepala atau Direktur Ma'hadut Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Ashriyah Ananda Rezeki, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Siregar, nama awalnya saya lupa terus ini, Siregar. Serta yang kami banggakan, Bapak-bapak sekalian, para wali patayat dan wali santri yang baru saja kita kukuhkan. Mudah-mudahan Bapak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan pidato yang akan dibawa oleh anak-anak sekalian menuju kehidupan nyata di luar. 6 tahun atau 4 tahun Anda telah berjuang, bersabar, penuh dengan semangat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini disaksikan oleh para undangan dan keluarga besar. Begitu juga disaksikan oleh kedua orang tua dan handai tolan. Ananda telah membuktikan kesungguhan Ananda untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Di saat Ananda datang 6 tahun dan 4 tahun yang lalu, bisa Anda saksikan ketika melihat foto. Begitu Anda datang masih kecil, masih unyu-unyu kata orang.
Begitu juga yang Patah Hayati ini juga belum melihatkan kecantikannya. Begitu juga yang Pak Santri belum menunjukkan kegantengannya dan keperkasaannya. Tadi setelah dikukuhkan terlihat bahwa mereka sudah besar tanpa kita sadari. Tapi anak-anak sekalian, kendati pun Ananda kini sudah berangkat dewasa, Ananda masih dalam pandangan orang tua seperti bayi, seperti anak kecil yang selalu saja dipanggil dengan panggilan sayang. Kendati pun Ananda kini sudah sedikit lagi menapaki gelar ustadz dan ustazah, tapi masih aja nanti dipanggil di rumah atau dibangunkan atau dan lain sebagainya, seperti anak kecil saja. Itulah orang tua kita. Orang tua kita memandang kita tidak pernah dewasa, sampai kita juga bercucu masih belum dewasa. Karena itu bahagiakanlah kedua orang tua, karena merekalah merupakan keramat kubro bagi kesuksesan Ananda di masa yang akan datang. Bila Ananda ingin sukses, maka taat dan patuh serta berbanggalah kepada kedua orang tua. Kita sebagai hamba Allah tidak bisa pernah memilih, tidak pernah bisa memilih siapa orang tua kita. Tapi kita harus menerima kenyataan bahwa apapun keadaannya orang tua kita, itu merupakan keramat kubro yang harus selalu kita banggakan, selalu kita sayangi sampai akhir, bahkan sampai hari kiamat. Tadi proses setelah Ananda dikukuhkan, ada proses kembali kepada orang tua. Buya saya melihat sangat sensi. Mengapa? Karena Ananda masih bisa didekap dan dipeluk kedua orang tua. Di antara Ananda ada yang tidak datang orang tuanya, atau bahkan orang tua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah bersedih hati, tapi tetap doakan kedua orang tua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondok ini sudah menjelmakan dirinya seperti ibu. Karena itu ketika kita menyanyikan himne Oh Pondokku, bait terakhir dari kalimat itu adalah ibuku. Karena itu kalau sekarang Ananda sudah menyelesaikan pendidikan dan pengajaran di pondok ini, tetapi ingatlah bahwa Ananda di pondok ini hampir 2000 hari. Berapa liter minuman yang sudah Ananda minum? Berapa liter minuman air yang sudah Ananda gunakan untuk mandi, berwudu dan lain sebagainya? Berapa kilogram nasi yang sudah dimakan? Berapa ton sayuran dan lain sebagainya yang sudah Anda makan di sini? Karena itu salah satu kunci sukses adalah banggakan juga alma mater Ananda. Pondok Modern Darul Ikram Gelondong terus serta berkontribusi untuk mendidik, membesarkan Ananda, untuk mengantarkan Ananda ke masa depan yang lebih cerah. Karena itu maka pesan Buya,
Jangan ada sedikit pun di hatimu untuk tidak mengingat alma matermu. Jangan sedikit terdetik di hatimu mau melupakan pondokmu dan seluruh apa yang ada di sini. Karena ini juga akan menjadi saksi nantinya di saat Ananda menjadi orang sukses. Contohlah orang-orang yang sukses, dia tidak pernah lupa kepada alma maternya. Walau yang sukses itu tidak selamanya selesai seperti Ananda. Ada yang 1-2 tahun, ada yang sampai 3 tahun, ada 4, ada 5 tahun. Bahkan ada di antara kita, di antara kawan-kawanmu hanya beberapa hari dan beberapa minggu saja. Tapi yakinlah bahwa kami dari pimpinan Pondok Modern Darul Ikram Kerondong tetap mengakui Ananda adalah keluarga besar kami. Keluarga yang perlu dibela, keluarga yang selalu dijaga nama baiknya. Di sini sengaja Buya undang alumni Pondok Modern Darul Ikram Kerondong yang saat ini mereka sudah melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Ada di antara mereka ini datang ini, tapi tidak semua. Buya perhatikan. Buya hanya ingin kehadiran antum semua di sini dalam rangka mari sama-sama kita menjaga pondok kita ini. Pondok kita ini dengan doa kita terus, Allahumma sahil lana umurona wa umuro walidina wa umuro ma'hadina hadza darul ikram madamati samawati wal ardh innaka ala kulli syai'in qadir. Doa kita selalu kita panjatkan agar pondok ini akan terus berkembang, berjuang sampai titik darah penghabisan ila yaumil kiamah. Allahu akbar. Oleh karena itu anak-anak sekalian, banggalah Anda pernah belajar di pondok. Karena tidak semua kita mampu belajar di pondok. Di pondok kita menemukan banyak kawan, kawan dari berbagai daerah, bukan hanya kawan lokal. Bayangkan Ananda sekolah di Pondok Modern Darul Ikram Kerondong, tapi dengan Ananda sekolah di sini, mondok di sini, Ananda punya kawan dari Sumatera Utara, punya kawan dari Sumatera Barat, punya kawan dari Riau, punya kawan dari Palembang, Sumatera Selatan, Bengkulu, apalagi Lampung dan sekitarnya. Begitu juga dengan Ananda belajar di sini, Ananda menemukan guru-guru juga dari berbagai daerah. Ada datang dari Jawa, ada datang dari Mandailing Natal, ada datang dari Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatannya pun jauh lagi dari, karena harus naik sampan dan lain sebagainya. Oleh karena itu banggalah dengan Ananda, bangga pernah mengecam pendidikan di pondok, berarti Ananda sudah mengantongi satu kesuksesan di masa yang akan datang. Yang kedua, harapan Buya, Ananda harus terus belajar dan belajar. Pendidikan merupakan investasi yang paling tinggi dan paling bermanfaat. Kalau mau sukses, terus belajar. Jangan berhenti sampai S3 atau sampai nyawa terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, man salaka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Kalau Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Teruslah belajar, jangan malas. Buya yakin kalau Ananda rajin belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar, maka masa depan yang cerah akan datang menghampiri Ananda sekalian. Doa Buya terus menerus agar Ananda nanti menjadi orang-orang besar. Amin ya rabbal alamin. Orang besar menurut definisi Buya itu bukan hanya kalau jadi pejabat negara, bukan. Tapi orang besar seperti definisi Kiai Haji Imam Besar Kasih, bahwa apabila Ananda yang tidak mau lagi melanjutkan ke perguruan tinggi lalu pulang ke kampung, di kampung menyiapkan diri untuk mengabdi ke masyarakat dengan mengajari mereka berbagai ilmu agama, dari qiraatul Quran sampai mereka mampu mengerjakan amaliyah Islam dengan baik, maka itu juga menurut Buya adalah orang-orang besar. Ya, Buya bangga kalau di antara Ananda yang memutuskan diri untuk tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, lalu pulang ke kampung dan mengabdikan diri di kampung, menyiapkan diri untuk mengabdi kepada kampung halaman, untuk belajar dan mengajar, sehingga Ananda nanti di kampung itu menjadi misbah, menjadi lampu, menjadi pelita, sehingga akan tersebar di pelosok dunia ini bahwa Ananda memang di hiruk pikuk dunia tidak terdengar, tapi di langit begitu masuk. Ya, karena itu jangan ragu. Ketika kita bertekad, maka di saat itulah Allah menyiapkan lahan untuk kita bekerja. Yang ketiga, Buya harapkan agar Ananda terus meningkatkan kualitas ibadah. Di sini, di pondok kita ini, Ananda dididik untuk terus beribadah dengan baik. Bangun sebelum subuh, menunggu subuh, lalu sholat subuh. Ba'da sholat subuh, Ananda berkewajiban membaca Al-Quran. Setelah sedikit terang, Ananda belajar bahasa. Lalu setelah itu mandi, bersiap-siap memasuki sekolah seperti biasa. Setelah sekolah, istirahat 1 jam, Ananda pun sholat asar di masjid berjamaah. Setelah sholat asar, kewajiban membaca Al-Quran. Dan setelah itu dibenarkan untuk berolahraga sesuai dengan yang Ananda inginkan. Akhirnya sampailah ke waktu maghrib. Di maghrib Ananda sudah duduk sebelum maghrib. Azan maghrib Ananda sholat, lalu terus duduk maghrib itu sampai ke isya dengan berbagai zikir, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Sampai isya, Ananda pun setelah isya siap-siap belajar dan kegiatan lain. Semua proses pendidikan dan pengajaran ini begitu stabil. Karena itu alangkah ruginya Ananda setelah tamat di sini, kebiasaan yang seperti itu baik Ananda mulai sedikit demi sedikit Ananda tinggalkan. Nauzubillah. Tapi justru mari kita tingkatkanlah. Karena apa? Karena Allah sudah berjanji bahwa dunia dan segala isinya ini
aku persembahkan untuk hamba-hambaku yang beramal soleh. Ya, innallaha lama'al muhsinin. Allah selalu bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Karena itu terus tingkatkan semua apa yang sudah dididik dan diajarkan di sini selama 6 tahun, selama 4 tahun sudah kami ikhlasan untuk Ananda lanjutkan. Karena itu jangan ragu-ragu, lanjutkanlah. Buya tidak mau mendengar ada alumni Pondok Modern Darul Ikram membuat malu. Buya tidak mau dengar itu. Yang ingin Buya dengar adalah tunjukkan prestasimu, tunjukkan kerja-kerja baikmu di tengah-tengah masyarakat. Ananda tak perlu memberikan apapun kepada Buya, enggak perlu datang dengan membawa hadiah, tapi Ananda datang dengan harapan minta restu, minta istilahnya tabaruk. Ananda, Buya sudah begitu bahagia melihat itu. Yang keempat, karena Ananda sekarang